bimutaba'atihim, dan untuk bermaksud memperbanyak, wal istiktsari, memperbanyak di dunia ini, bimutaba'atihim, dengan pengikut-pengikutnya. Enggak bangga dengan dekat pejabat, enggak bangga dengan banyaknya pengikut, enggak bangga. Wala tazunanna, dan jangan kau menduga, anna nikmatallahi ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kenikmatan Allah Ta'ala atas Rasulnya, haitsu nasarahu, tatkala ketika Allah menolongnya, wa akmala dinahu, dan menyempurnakan agamanya, wa azharahu, dan menampakkannya, ala jami'i a'daihi, atas seluruh musuh-musuhnya, wa makana, kalau makana menempatkan, kalau makana mudok aful ain tufidul kathrata wal mubalaghah. Ketika ain fi'il itu ditasdidkan, maka memberikan faedah kepada satu perbuatan yang terus menerus dan berulang-ulang, artinya mubalaghah. Wa makkana fil qulubi hubbahu, dan Allah benar-benar memantapkan di dalam hati-hati akan cinta kepadanya. Tadinya musuh, akhirnya jadi cinta. Hatta tasa'a bihi izzuhu wajahuhu, sehingga luaslah dengan sebabnya izzuh, kemuliaannya, wajahu, dan kedudukannya. Maka semua itu kanat aqalla min nikmatihi, kanat, maka semua itu adalah aqalla min nikmatihi, sepaling kecil, sepaling sedikit dari nikmatnya, alaihi, atas diri Nabi. Haitu kana yu'da, ketika adalah beliau disakiti, wa yudurabu, dipukul, hatta ftaqara, sehingga Nabi butuh, ilal harabi wal hijrati, untuk lari dan berhijrah. Jadi kenikmatan Allah kepada Nabi ketika Nabi menolongnya, menyempurnakan agamanya, menampakkan atas semua musuh-musuhnya, tadinya benci, akhirnya cinta, itu nikmat itu gak seberapa dibandingkan dengan perjuangan Nabi, dibandingkan dengan pengorbanan Nabi, sampai Nabi meninggalkan tanah kelahirannya kan, sampai Nabi itu berpisah dengan keluarga-keluarganya kan. Nabi punya tetangga tuh, dua orang yang paling musuhi Nabi, yaitu yang tadinya adalah besannya, yaitu Abu Lahab, dan yang kedua orang yang kaya di situ adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu dua tetangga Nabi itu rumahnya adep-adepan tuh, Abu Lahab sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Kalau Abu Lahab udah jelas dah. Nah ini Uqbah nih, Uqbah bin Abi Mu'aid, yang tadinya karena di rumah itu Nabi sering baca Quran, dia tertarik, karena tetanggaan, dia tertarik, akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Tapi gara-gara temennya Abu Jahal, kalau lu ngikutin Muhammad kagak CS lagi sama gua lu, akhi, kagak CS lagi, lu kagak CS lagi lu. Lu milih mana, akhi? Lu milih gua apa milih Muhammad? Gara-gara digituin doang itu, masuk lagi ke agama lamanya, keluar dari Islam tibang digituin doang. Kata Abu Jahal, kalau emang lu benar udah keluar dari Islam, lu berani gak ngeludahin dia? Lu berani gak lagi sujud, lu aurin
tai onta. Itu dia tuh kerjaannya tuh. Yang Nabi lagi sujud disiramin tai onta, diaurin kotoran-kotoran binatang, jeruan-jeruan onta. Nabi lagi sujud. Sampai Abu Bakar yang datang, Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau ente udah murtad, murtad aja, kagak usah pakai berbuat seperti ini. Apa salahnya orang yang sedang mengaku bahwa dia memiliki Tuhan yang berbeda dengan kalian, sampai kalian melakukan perlakuan seperti ini? Kok Abu Bakar tuh yang ngebelain tuh. Itu kerjaannya Uqbah bin Abi Mu'aid. Kerjaan yang satu udah selesai. Satu lagi kerjaan yang belum dikerjain. Apa itu? Meludahin muka Nabi. Maka itu si Uqbah bin Abi Mu'aid meludahin muka Nabi. Tapi ketika ludah itu mau mendekat ke wajah Nabi, justru malah ludahnya berputar balik ke muka dia dan berubah menjadi api. Dan terus panasnya itu menyala sampai dia meninggal dunianya. Mukanya gosong, kena ludahnya sendiri ketika dia akan meludahi wajah Rasulullah. Segitu aja kagak percaya itu. Segitu aja kagak percaya. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid dan Abu Lahab, tetangga Nabi. Kalau Abu Lahab udah jelas. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka ketika Allah memberikan pertolongan, itu adalah belum seberapa dibanding dengan perjuangan dan pengorbanan Nabi, meninggalkan tanah kelahirannya dan banyak lagi perjuangan-perjuangan beliau. Fa'in kulta, jika kau bertanya, karamul ashirati, baiknya keluarga, wasyaraful ahli, dan mulianya istri, hal huwa minan ni'ami amla, apakah termasuk dari kenikmatan atau bukan? Kata Imam Ghazali, fa'aqulu na'am, iya, itu kenikmatan. Walidalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari situlah Nabi katakan al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin-pemimpin itu dari suku Quraisy, itu kan kenikmatan. Walidalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nasi arumatan fi nasabi Adam alaihi salam. Dari situlah adalah Rasulullah semulia-mulianya manusia, dasar keturunannya pada garis keturunan nasab Nabi Adam alaihissalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutbikum al-akiba'a, takhayyaru al-akiba'a linutbikum. Takhayyaru, pilihkanlah, linutbikum, untuk mani-manimu, al-akiba'a, wanita-wanita yang sekufu. Pilihkanlah wanita-wanita yang sekufu untuk mani-manimu, untuk sperma-spermamu. Jadi pilih wanita-wanita yang sekufu, akifa, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang solehah, untuk menjadi tempat pilihan pembuangan manimu. Dulu ada waktu musim tahun 90-an lagi digalak-galakinnya KB. Dulu zaman Pak Arlo kan lagi galak-galakinnya KB itu. Ada seorang suami habis melakukan hubungan badan pakai KB. Pakai KB-nya dengan cara kondom. Udah selesai main, lupa ditaruh di meja. Pas dia ke kamar mandi, ditiup sama bocahnya. Ditiup, lo abis pada aur-auran ke tembok-tembok. Terbang, aur-auran menempel di tembok mandinya.
Pas malam-malam punya anak kecil lagi nangis saja, anak kagak ngerti-ngerti, dibilangin masih nangis, dibilangin masih nangis. Kata bapaknya, diem apa lu? No, adik lu di tembok aja anteng banget. Ada juga anak muda. Jadi ini anak muda karena dia ada kaidah begini. Idza ta'arada bainal mafsadatain fartaqib ma akhafa syarrain. Apabila bertemu antara dua dosa, maka pilih dosa yang rada ringan. Ketika nafsunya lagi memuncak, dia kan berhadapan tuh. Kalau gua zina kan gedenya, dosanya gede. Maka gua pilih masturbasi. Dia pilih masturbasi karena kan dosanya ada kecilan. Kalau zina kan gedean. Ketika ditanya, lo biar bagaimana juga masturbasi tetap dosa walaupun kecil. Kan ada lagi dalil. La tanzur ila shigari dzambin walakin inzur ila man atokta. Kata orang yang ngajinya lebih lama lagi nih, lu berpikir ketika bertemu dua dosa, pilih dosa yang rada kecilan. Itu masturbasi, benar secara kaidah begitu. Tapi dosa kecil akan menjadi besar ketika engkau melihat di hadapan siapa kau melakukan dosa itu. La tanzur ila shigari dzambin, jangan disepelein dosa kecil. Walakin inzur ila man asoita, tapi lihat di hadapan siapa kau melakukan dosa besar, dosa kecil itu. Katanya anak muda pintaran lagi, maksud gua masturbasi ini, gua buangin yang bandel-bandel dulu. Tak kalau gua udah kawin, nah tinggal yang soleh-soleh doang. Menang lagi aja dalil. Di waktu masturbasi itu dia lagi ngebuangin yang bandel-bandel. Yang bandel-bandel, yang bangor-bangor dibuang, yang bandel-bandel dibuang, yang rongkah-rongkah dibuang. Nanti pas gue udah kawin punya bini melakukan hubungan badan, itu sperma tinggal sperma yang soleh-soleh. Jadi yang bandel-bandel udah dibuangin duluan. Takhayyaru linutfikum al-akifa'a, pilihkanlah untuk mani-manimu perempuan-perempuan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa khadra ad-dimani, hindarkanlah olehmu. Wa ba'da iyyakum mansubun li annahu ala makna ihdar. Iyyakum wa khadra ad-dimani, hindarkanlah olehmu, wa khadra ad-dimani. Wa faqila wa ma khadra ad-dimani, apa itu khadra ad-diman? Qala al-mar'atul hasna'u, wanita-wanita cantik, filman bitisu'i, pada tempat tubuh yang buruk. Al-mar'atul hasna'u, perempuan cantik tapi berasal dari keturunan yang buruk, itu namanya khadra'ud diman. Cakep dia tapi keturunannya keturunan yang buruk. Fahada aidan minan ni'ami, maka ini juga termasuk kenikmatan. Walaysat akni bihi, dan bukanlah yang aku maksudkan dengannya. Ada dia ya? Laisa. Wah, sama ya. Boleh walaisa, boleh lastu. Walastu akni bihi, ya,
dan tidaklah aku bermaksud dengannya. Allah walaysat a'ni bihi, dan bukanlah maksudku dengannya. Lastu a'ni bihi, dan tidaklah aku bermaksud dengannya. Al-intisaba ila zulmati, mengambil nasab kepada pelaku kezaliman. Wa arbabid dunia, dan budak-budak dunia. Balin tisahu, bahkan mengambil nasab itu ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada pohonnya Rasulullah, artinya yang masih bergaris keturunan kepada Rasulullah. Wa ila a'immatil ulama'i, dan kepada pemimpin-pemimpin para ulama. Wa ila salihina, dan kepada orang-orang saleh. Wal abraril mutazayyinina bil ilmi wal amali, dan orang baik yang menghiaskan diri mereka dengan ilmu dan ibadah. Itu bernasab kepada mereka. Kalau punya anak perempuan, cari orang-orang laki yang bernasab kepada Rasulullah, bernasab kepada ulama, bernasab kepada orang soleh, bernasab kepada orang-orang baik yang mereka menghias dengan ilmu dan ibadah. Itu. Fa in kulta, jika kau bertanya, fama ginahul fadhailil badaniyati, apa manfaat keutamaan badan? Fa aqulu, maka Imam Ghazali berkata, la khofa'a, tidaklah sama, bisyiddatil hajati, dengan sangat kuatnya kebutuhan, ila sihhati, kepada kesehatan, wa ilal quwwati, dan kepada kekuatan badan, wa ila tulil umri, dan kepada panjang umur. Badan butuh sehat, badan butuh kekuatan, badan butuh panjang umur. It la yatimmu ilmun wa amalun illa bihima, karena tiada akan sempurna ilmu dan ibadah illa bihima, kecuali dengan sebab keduanya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sa'adati, semulia-mulianya kebahagiaan, seabdol-abdolnya kebahagiaan, tulul umri, adalah panjang umur, fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa innama yustahqaru, dan hanyalah direndahkan, min jumlatihi, dari sekumpulannya itu, amrul jamali, perkara keelokan, ketampanan, kecantikan. Fayuqalu, maka dikatakan, yakfi, cukuplah, an yakunal badanu saliman, bahwa adalah badan itu sehat, minal amrodi syagilati, dari penyakit-penyakit yang menyibukkan dirinya, antaharlil khairati, dari menuju kebaikan-kebaikan. Kalau sakit, terhalang untuk melakukan kebaikan. Wala umri, dan demi umurku, al jamalu qalilul ginai, kecampanan, kecantikan itu sedikit manfaatnya. Walakinnahu minal khairati aidon, tetapi ketampanan, kecantikan, jamal, termasuk kebaikan-kebaikan juga. Dia ada orang ganteng, orang cantik, itu qalilul ginai, sedikit, manfaatnya sedikit dalam pandangan agama. Tetapi minal khairat, itu termasuk dari kebaikan-kebaikan. Amma fid dunia, adapun di dunia, ketampanan, kecantikan,
fala yakhfa nafuhu biha, maka tidak samarlah manfaatnya di dalam kehidupan dunia ini. Ada ternyata ketampanan, kecantikan manfaatnya di dunia. Wa amma fil akhirati, dan adapun di akhirat, famin wajhaini, maka dari dua jalan. Ahadihima, maka salah satu dari keduanya, annal qabiha madmumun, bahwa kejelekan itu dicela, wattiba'a anhu nafiratun, dan tabiat manusia lari darinya. Gak ada yang senang main jelek. Tapi bedanya, berdasarkan survei, perempuan yang jelek itu lebih setia dibandingkan dengan perempuan yang cantik. Itu survei itu membuktikan. Karena kalau perempuan cantik itu mudanya doang cantik, tuanya jelek. Tapi kalau perempuan jelek, muda jelek, tuanya jelek, itu istiqomah, setia dengan kejelekannya. Berarti kan membuktikan bahwa wanita jelek itu lebih setia dibandingkan dengan perempuan yang cantik. Kalau perempuan cantik dia berubah, muda doang cantik, entar tua jelek. Tapi kalau perempuan jelek, muda ya jelek, tua ya jelek, mikinan. Berarti kan dia istiqomah, dia setia dengan kejelekannya. Ada suami jelek, istri cakep. Kata suaminya malam pertama, alhamdulillah ya Allah. Ngelihat begitu, kata bininya, ya Allah bang, kita berdua wajib surga bang. Kok bisa begitu? Abang syukur ya dapat saya. Syukur. Orang syukur tempatnya di surga. Saya dapetin abang, saya ngajuk, tapi saya sabar. Orang sabar tempatnya di surga juga bang. Jadi abang dapat anugerah bersyukur, orang yang bersyukur tempatnya di surga. Saya dapat abang dapat musibah, tapi saya sabar. Orang sabar tempatnya juga di surga. Wahajatul jamili, dan hajat-hajat orang yang cantik, orang yang tampan, ilal ijabati akrabu, untuk mendapatkan ijabah, penerimaan itu lebih dekat. Wahajatul jamil ilal ijabati akrabu, dan hajat-hajatnya orang yang cantik untuk mendapatkan penerimaan itu lebih dekat. Coba kalau orang cantik beli sesuatu, dilayanin paling pertama, cakep. Orang ganteng dapat perhatian. Wajahuhu fi suduri awsa'u, dan kedudukannya di dalam hati itu lebih luas. Orang cakep, faka'annahu min hadal wajhi, maka seolah-olah ia dari arah ini janahun muballighun, sayap yang menyampaikan, kalmali wal jahi, sama seperti harta dan kedudukan. Orang punya harta, orang punya kedudukan, dihormatin. Sama orang yang cantik, orang yang ganteng juga sama mendapatkan hal itu, punya perhatian, mendapatkan perhatian. In huwa nau'u qudratin, karena dia adalah cabangnya kudrah. Orang jelek, orang cakep, emang dari lahir pernah mesen? Lah kan kagak mesen, emang udah lahir hitam ya hitam udah, jelek ya jelek udah, cantik ya cantik udah. Emang pernah mesen? Gak pernah mesen. In huwa nau'u qudratin, karena dia adalah cabangnya kudrah, gak punya kekuasaan manusia.
id yakdirul jamilul wajhi ala tan